Akhirnya Nabi Ibrahim berjalan, setelah mungkin kira-kira tidak akan kelihatan punggungnya lagi, Nabi Ibrahim berbalik berdoa, ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, anakku, biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan mereka di lembah di sisi Baitullah yang engkau haramkan, yang engkau sucikan, tidak berpenghuni. Apa yang diminta Nabi Ibrahim? Bukan disuruh kaya, enggak, Nabi Ibrahim enggak minta mereka jadi kaya. Robbana liyuqimus shalah, itu yang diminta. Ya Allah, jadikan mereka ahli sholat. Nah, kita kadang-kadang sama anak itu gimana? Nasihatnya gitu enggak? Nasihatnya tidak gitu. Kalau kita rajin belajar ya, nah kalau sholatnya mah enggak ingat. Oh, Nabi Ibrahim itu Robbana liyuqimus shalah, ya Allah, jadikanlah mereka orang yang mendirikan sholat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, ya Allah, jadikanlah hati setiap manusia yang melihat kepada mereka akan tunduk, akan senang kepada mereka. Lalu baru yang ketiga, farzuqhum minas samarat, berikanlah mereka rezeki buah-buahan. Nabi Ibrahim orang yang visinya ke depan, bukan ya Allah tumbuhkanlah pohon di daerah, nggak mungkin. Tumbuhkan di padang pasir, cuman kurma tok sama. Tapi Nabi Ibrahim hanya farzuqhum minas samarat, berikan rezeki buah-buahan. Di sana Bu, apa yang nggak ada di sini, sono ada. Belum tentu di sini ada malahan, ya kan? Buahnya Masya Allah, nggak perlu tumbuh di sana, cuman perlu pakai ganti minyak sama emas, jadi itu buah-buahan nomor di Arab, ya kan? Farzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, supaya menjadi ahli bersyukur. Nah, kira-kira kalau meniru Nabi Ibrahim bisa jadi wali Allah. Tapi syaratnya tidak sampai di situ, tidak seperti harus jadi Nabi Ibrahim. Syaratnya cuma dua, yaitu alladzina amanu, orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Takwa itu kembali ke surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an menjadi kitab yang tidak pernah ada keraguan di dalamnya bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Alladzina yu'minuna billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sholat, wa yu'tunaz zakat, dan menunaikan zakat, wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka percaya kepada hari akhir. Kalau kita bisa begitu, kita sudah dibilang wali Allah. Bukan untuk sebagai saya wali Allah nih, bukan untuk begitu. Tapi itu harus dijaga sampai istiqomah, sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena bukan pengakuan yang kita inginkan, tetapi catatan amal. Catatan amal ini tadi kembali ke ayat 61, berada di dalam lauhil mahfuz. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, yang kemudian mereka hidupnya pasti dijamin tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah susah. Bagi mereka Allah berikan kabar gembira di dalam kehidupan di dunia dan juga di kehidupan akhirat. Berarti orang iman itu potensinya adalah selalu senang. Di dunia senang, di akhirat juga senang. Jadi nyanyi anak-anak tuh di sini senang, di sana senang, itu ya pantas buat orang yang beriman itu. Maka katakan, ya Allah, saya ingin bahagia, mudahkanlah saya sebab menjadi orang yang beriman. Nggak mudah jadi orang iman, itu banyak ujiannya. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, janganlah kalian menyangka, mengatakan kalian beriman lalu kalian tidak akan diuji. Tidak akan datang kepada kalian ujian, tidak akan layasabanallahu, kalian tidak akan mengira bahwa sesungguhnya Allah akan menguji keimanan kalian. Sebelum kalian masuk surga itu pasti akan datang ujian seperti orang-orang terdahulu. Orang terdahulu gimana? Ketika mereka mengatakan kami beriman, saksikanlah kami beriman. Oh, mereka dipancung. Ingat 70 orang tukang sihirnya Nabi, 70 orang tukang sihirnya Fir'aun. Ketika mereka mengatakan kami beriman bi Rabbi Musa wa Harun, kepada Tuhannya Musa dan Harun, Fir'aun langsung marah-marah. Jangan-jangan kamu itu anteknya Musa, kalian itu guru muridnya Musa ya? Kok bisa kalian itu tadinya tukang sihir nih, aku tiba-tiba jadi iman sama Musa? Jangan-jangan kalian itu kena sihir. Diancam lagi sama Fir'aun, kalau kalian beriman sebelum aku izinkan, la usollibannakum ajmain, akan aku salib kalian. Jadi salib itu dari zaman baheula ya, tempat menghukum orang-orang yang berdosa itu disalib biasanya.
Lalu akan aku potong lauqati anna aidiakum wa arjulakum min khilaf, akan aku potong tangan kaki secara bersilangan. Para tukang sihir itu ketika mengetahui bahwa yang mereka punyai adalah ilmu sihir, sedangkan yang dimiliki Nabi Musa adalah mukjizat, mereka sadar ini Nabi Musa bukan bermain sihir tapi bermain dengan Allah. Lalu mereka sujud mengatakan kami beriman. Lalu dengan ancaman Fir'aun mereka mengatakan kami tidak takut lagi. Mau siksaan seperti apa engkau berikan kepada kami, kami tidak akan takut karena kami lebih takut kepada siksaan Allah. Tapi kita kadang-kadang baru diancam di PHK udah takut duluan. Baru diancam apa saja mau ada pengurangan atau apa, akhirnya ya banyak orang-orang yang kemudian mengambil salah langkah, mengambil hak orang lain dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Jadi bagi orang yang beriman, Allah berikan kabar gembira berupa kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak akan ada yang bisa merubah kalimatnya Allah. Maksudnya apa, Bu? Janji-janji Allah itu sudah pasti, beda dengan janji manusia. Kalau Allah sudah menetapkan begitu, orang iman pasti bahagia, maka pasti akan bahagia. Beda dengan janji manusia. Ikut usaha ini yuk, nanti untungnya sekian, gagal ya kan, nanti ditipu dan lain sebagainya. Tapi kalau janjinya Allah tidak akan pernah berubah. Dalika demikian itu, huwa, kehidupan yang menyenangkan itu merupakan al-fauzul adim, keuntungan yang besar. Bisa hidup di dunia dengan keadaan bahagia, berkah yang terpenting. Kenapa? Karena takaran berkahnya seseorang itu tidak bisa dilihat dari nominal, uang, besarnya rumah, bagusnya kendaraan, itu tidak. Tapi adanya di hati. At-taqwa hahuna, takwa itu ada di hati. Cukup itu ada di hati. Jadi seseorang mungkin bisa saja memiliki rumah besar tapi dia tidak mendapatkan keluarga yang bahagia di dalam sana. Kemarin yang di TV itu rumahnya besar, sampai gila ya kan? Rumahnya mau besar, Bu. Berapa banyak orang punya impian rumah besar seperti itu. Tapi mungkin ada yang rumahnya kecil, tiap hari terdengar suara canda tawa dari anaknya, dari orang tuanya. Ini yang disebut bahwa manusia mungkin bisa membeli rumah besar tapi tidak bisa memberikan kebahagiaan. Wala yahzunka qauluhum, ini berhenti di situ tuh, ada huruf mim lazim. Dan janganlah ucapan mereka itu kepada engkau Muhammad menyakitimu. Jangan sampai ucapan mereka menyakitimu. Kalau sekarang mungkin komentar netizen. Ada orang gara-gara komentar netizen bunuh diri ya kan? Atau demi banyaknya like, demi banyaknya follower berani melakukan sesuatu yang menantang, ujung-ujungnya malah kepleset, ada yang masuk ke jurang. Ini udah banyak nih berita begini. Demi apa sih? Demi disukai atau tidak takut untuk dibenci. Lah yang dibawa sama Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang menyakiti orang banyak. Kok bisa? Nah, Nabi Muhammad itu melarang orang untuk menyekutukan kepada Allah. Sementara itu adalah perbuatan yang disenangi oleh manusia pada zaman itu dan disenangi oleh setan. Dicegah, dilarang sama Nabi Muhammad, ya pasti dimarahin. Ya Nabi Muhammad pasti dimusuhin. Bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad itu gila, ya, Nabi Muhammad itu peramal, tukang sihir, dukun dan lain sebagainya. Sehingga mungkin kalau orang biasa, orang normal ngadepin godaan atau ngadepin ujian seperti itu nggak akan tahan. Tapi Nabi Muhammad itu sudah diuji oleh Allah dengan diturunkannya surat Al-Insyirah ya. Alam nashrah laka sadrak, bukankah Allah sudah lapangkan dadamu. Surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah ini merupakan dua kabar gembira bagi Nabi Muhammad. Terlepas sebelumnya Rasulullah itu sudah tidak didatangkan wahyu selama 6 bulan berturut-turut. Coba gimana? Biasanya malaikat Jibril datang, nggak datang tiba-tiba. Kangennya luar biasa gitu ya. Wah, ada apa nih kok malaikat Jibril nggak turun wahyu? Apa jangan-jangan Allah murka sama saya? Apa jangan-jangan Allah marah sama saya? Makanya kalau kita lagi gundah, lagi sedih, banyak kesulitan yang kita pikirkan, ingat surat Ad-Duha itu apa? Amma bi ni'mati rabbika fahadis. Mungkin kita jarang mengungkapkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah, sehingga yang teringat, terlihat hanya sulitnya saja. Nah, ini repot. Kalau orang seperti ini berarti namanya kufur nikmat. Padahal Allah menjadikan kita dulu sendirian. Lahir ke dunia tuh nggak bawa apa-apa.
sama Allah dikasih pakaian, bahkan pakaiannya lemarinya sampai roboh karena kebanyakan bajunya. Lah kudung nenek aja bajunya 7, kudungnya 7 ya nek. Itu banyak, apalagi kalau ikut itu tuh kajian, ikut ngaji. Seragamnya dari Senin sampai Minggu beda-beda ya kan. Nah bayarin gitu ya nek. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak melihat kepada penciptaan kita, kita mungkin nggak akan adanya keluhan terus. Bagaimana kita dulu lemah sama Allah, kalau nggak punya orang tua yang baik, itu anak mungkin dibiarin ada di got. Dan sekarang kan banyak kan, ada yang di got, ada yang tiba-tiba dikresekin. Ya Allah, saya yang melihat yang dikresekin itu, segitu paha sampai ngejelipet gitu ya, dikresek hitam. Kan itu tuh gerak-gerak apa kucing tapi kok kayak paha orang, beneran orang, masya Allah ya kan. Dan ya di semak-semak, dan yang liatin juga bukannya buru-buru dibuka ya, mereka juga kan takut ya. Jadi cuma di videoin aja gitu, masya Allah. Itu bayi itu kalau Allah tidak turunkan sifat rahmat kepada orang tuanya, sifat kasih sayang, ya gitu hasilnya. Tapi kita sama Allah begitu lahir dirawat sama orang tua, Allah tanamkan sifat